Oke, baiklah kita masuk ke bagian inti, yaitu bagaimana cara menyelesaikan suatu program linear, ya. Nah, dari program linear ini biasanya kalau dalam model matematika, kita bisa menentukan keuntungan maksimum atau keuntungan minimum dari penjualan. Nah, dari jual beli, ya. Oke, jadi bagaimana caranya mengerjakan suatu program linear? Pertama, kita harus buat dulu model matematikanya. Nah, model matematikanya harus kita buat dulu, di mana dengan model matematika ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada fungsi kendala non-negatif, kemudian fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, setelah kita buat fungsi kendala non-negatif, fungsi kendala, dan fungsi objektif, barulah kita masuk ke yang keduanya, kita tentukan Z maksimum atau sesuai dengan pertanyaannya, bisa saja Z minimum. Oke, nah kita langsung saja masuk ke contohnya supaya lebih gampang. Oke, kita lanjutkan. Oke, misalnya seperti ini ya. Contohnya begini, sebuah pabrik roti memproduksi dua jenis roti, yaitu ada roti isi coklat dan roti isi keju. Pembuatan satu roti isi keju memerlukan 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Oke, sedangkan satu buah roti isi coklat memerlukan 6 gram terigu dan 5 gram mentega. Bahan yang tersedia itu 2400 gram terigu dan 2500 gram mentega. Bahan keuntungan roti isi coklat 5.500 per buah dan roti isi keju 400 per buah. Nah, maka tentukanlah model matematikanya dan keuntungan maksimum yang diperoleh jika semua roti terjual. Jadi, kalau kita mau mencari keuntungan maksimumnya, maka kita harus buat dulu model matematikanya. Ini adalah salah satu aplikasi dari penerapan program linear yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan garis. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kita tentukan dulu apa? Model matematika. Ingat, untuk menentukan keuntungan maksimum, kita harus cari dulu apa? Model matematika. Oke, nah model matematika ini adalah pembentukan sistem pertidaksamaan, ya, pembentukan sistem pertidaksamaan dari suatu permasalahan nyata. Nah, jadi untuk membuat model matematika, kita langsung ke langkahnya. Yang pertama ada fungsi kendala negatif, fungsi kendala, dan fungsi objektif. Nah, fungsi kendala non negatif. Artinya apa? Fungsi kendala non negatif ini maksudnya tidak mungkin berharga negatif. Jadi gini, roti isi coklat dan roti isi keju. Jadi rotinya itu tidak mungkin berharga minus 5 roti keju gitu. Minus 5 roti coklat. Jadi dia tidak mungkin berharga negatif, maka pastilah dia akan berharga positif. Kalau kita misalkan ya, roti isi coklatnya itu adalah X, jumlah roti isi coklat itu adalah X, kemudian roti isi keju itu adalah Y, maka dari sini kita dapatkan apa? Karena dia non negatif, tidak mungkin berharga negatif, maka X itu pasti nanti hasilnya lebih besar sama dengan 0. Ya.
dan Y juga lebih besar sama dengan 0. Oke, ini dapat fungsi kendala non negatif. Kemudian fungsi kendala. Fungsi kendala. Oke, fungsi kendala ini adalah apa? Fungsi batasannya, ya. Apa batasannya? Kita lihat dari soal ceritanya, ya. Oke, untuk lebih gampangnya kita buat saja dalam tabel. Kejunya tadi kita misalkan Y ya. Coklatnya X. Oke. Pembuatan satu roti isi keju memerlukan 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Oke, keju ini isinya apa? 4 gram terigu, berarti kita buat saja di sini ada terigu ya. Oke. Terigu. Oke, satu lagi mentega. Karena dia terdiri dari terigu dan mentega. Keju ini terbuat dari 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Oke. Selanjutnya, sedangkan satu buah roti isi coklat memerlukan 6 gram terigu dan 5 gram mentega. Berarti terigunya 6 gram dan menteganya 5 gram. Ya. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi katanya? Ternyata ya, bahan yang tersedia si terigu ini ya, terigu ini dia hanya tersedia berapa gram? Berarti seluruhan terigu ya. Terigu ini hanya tersedia 2400 gram. Dan mentega itu tersedia 2500 gram. Oke. Nah, ini bahannya. Oke, bahannya ada terigu dan ada mentega, roti coklat X, roti keju Y. Nah, banyaknya kita misalkan, berarti tadi sudah kita misalkan ya, banyaknya roti coklat itu X dan banyaknya roti keju itu Y. Nah, terus yang ditanya ya, berapa keuntungan maksimumnya? Nah, keuntungan satu buah roti coklat itu keuntungannya adalah berapa? Keuntungan roti coklat dari soal gitu, keuntungan roti coklat itu 550. Berarti 550 rupiah. Dan keuntungan roti kejunya adalah 400 rupiah. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan model matematikanya. Oke. Nah, dari sini bisa langsung kita buat apa model matematikanya? Kita buatlah pertidaksamaannya sini ya. Pertidaksamaan. Oke. Nah, terigu ini tersedianya 2400 loh gitu. Nah, berarti apa maksudnya? Maksimalnya 2400. Berarti kalau dia bilang maksimal ya. Oke, kita buat di sini. Kalau dia bilang maksimal, maka tandanya itu kecil sama dengan. Kalau dia bilang minimum, tandanya besar sama dengan. Ini untuk membuat apa? Membuat tanda pertidaksamaan ya. Karena dia itu paling banyak tuh 2400 gitu. Nah, ya. Paling banyaknya itu 2400. Di atas 2400 dia nggak bisa lagi, berarti 2400 itu paling akhir, makanya tandanya kecil. Oke, jadi tandanya kecil. Nah, kan ini persediaannya si terigu, berarti terigu kita jumlahkan yang terigu. Terigu isi coklat itu 6 gram ya. Coklat itu berapa banyak buahnya? Ada X buah, berarti 6X tambah ya. Selanjutnya terigunya si keju. Keju itu satu keju, roti isi keju 4 gram terigu. Berarti 4 gram, berapa banyak kejunya? Roti kejunya Y. Nah, ya. Tandanya apa? Harus lebih kecil. Kecil. Kecil dari apa? 2400. Karena dia maksimalnya adalah 2400, ya.
ini dapat satu pertidaksamaan. Selanjutnya, ini ke sini ke bawah ya. Selanjutnya, yang kedua untuk mentega. Mentega kita jumlahin dengan mentega ya. Oke. Karena mentega yang tersedia adalah 2500. Banyaknya mentega untuk roti coklat 5 gram untuk satunya. Nah, berapa banyak roti coklatnya itu kita nggak tahu. Kita misalkan X. Berarti kita dapatkan 5X ya. Ditambah 5Y karena roti kejunya juga 5 gram. Berarti 5Y. Nah, tandanya apa? Kan dia maksimalnya 2500. Berarti juga kecil. 2500. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi dia bilang di sini? Keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu 550 untuk satu coklatnya. Berarti kita dapatkan 500. Oke, sorry di sini 550 untuk satu coklat. Coklat itu X ditambah 400 untuk satu keju. Nah, itulah keuntungannya. Nah, jadi yang kita cari adalah apa? Berapa banyak rotinya, roti kejunya, dan berapa banyak roti coklatnya, ya. Nah, dari sini kita dapatlah pertidaksamaannya. Apa pertidaksamaannya? 6X tambah 4Y kecil sama dengan 2400. 5X tambah 5Y kecil sama dengan 2500. Kemudian yang mana? Inilah yang dinamakan dengan fungsi kendala, ya. Fungsi kendala. Oke. Yang menjadi keuntungan ini nanti inilah yang ditanya. Berarti ini namanya apa? Fungsi keuntungan inilah yang dinamakan dengan fungsi objektif. Oke, kita tulis di sebelahnya. Oke, jadi dari situ kita dapatkan apa? Fungsi kendala. Fungsi kendalanya tadi adalah apa? Yang pertama, yaitu 6X tambah 4Y kecil sama dengan 2400. Kemudian 5X tambah 5Y kecil sama dengan 2500. Dan satu lagi, kemudian kita cari apa? Fungsi objektif. Fungsi objektif ini itu adalah fungsi tujuan kita, ya. Tujuan atau sasaran kita. Nah, sasaran kita kan tadi mau mencari keuntungan, ya. Jadi keuntungannya apa? Fungsi keuntungannya tadi, fungsi objektifnya 550X ditambah 400Y. Oke, berapa keuntungannya? Itulah fungsi objektifnya. Nah, sampai di sini ini model matematikanya. Nah, yang kedua, bagaimana cara mencari keuntungan maksimalnya? Untuk mencari keuntungan maksimalnya berarti kita harus menentukan apa? Menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, ya. Untuk mencari keuntungan maksimumnya, kita harus mencari daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya dari mana kita cari? Dari fungsi kendala yang ada, ya. Apa fungsi kendalanya? Oke, fungsi kendala yang ada itu tadi satu apa? X besar sama dengan 0, kemudian Y besar sama dengan 0. Selanjutnya apa? 6X tambah 4Y kecil sama dengan 2400 dan 5X saya buat di sini tambah 5Y kecil sama dengan 2500. Oke, langsung saja kita cari pakai cara manual seperti biasa aja dulu. Untuk mencari fungsi kendala berarti kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Kita cari titiknya dulu, ya. Untuk 6X tambah 4Y 2400 itu titiknya di mana? 6X tambah 4Y kita buat tanda sama dengan, ya. Oke. Ingat kemarin caranya seperti apa? Kalau kita misalkan X-nya 0, berarti X-nya 0, ya. Maka 4Y sama dengan 2400. Berarti Y-nya langsung bagi aja, 2400 bagi 4 berarti 600, ya. Oke.
Berarti kita dapatkan titiknya adalah berapa? X-nya 0 berarti 0,600. Oke, selanjutnya yang kedua, ya. Tadi si X-nya 0, lanjut lagi 6X tambah 4Y sama dengan 2400, berarti si Y-nya yang 0. Berarti ini 0 tambah 6X sama dengan 2400. Berarti X sama dengan pindah 6-nya, 2400 bagi 6 berarti 400. Nah, X-nya 400 berarti titiknya adalah 400,0 karena Y-nya 0. Oke, itu untuk titik dari pertidaksamaan 6X tambah 4Y. Sekarang yang 5X tambah 5Y. Oke. 5X tambah 5Y. Untuk mencari titiknya, ya, ingat, untuk mencari daerah himpunan penyelesaian kan kita harus mencari titiknya dulu. 5X tambah 5Y sama dengan 2500. Oke, nah, kita misalkan X-nya 0. Oke, berarti tambah 5Y sama dengan 2500. Berarti Y sama dengan 500 ya. 2500, 5-nya geser jadi bagi. Maka titiknya berapa ini? Titiknya adalah X-nya 0,500, Y-nya 500. Oke. Selanjutnya, yang kedua yaitu 5X tambah 5Y sama dengan 2500. Tadi X-nya 0, sekarang Y-nya yang 0. 5X tambah 0 sama dengan 2500, berarti Y-nya 500 juga ya. 5-nya pindah, berarti dibagi 500. Maka, salah tulis, ini X ya. Oke, ini kan 5X. X. Berarti X-nya 500, maka 500,0. Nah, setelah sampai di sini, masih ingat kan kemarin caranya? Barulah kita buat grafiknya ya untuk mencari daerah himpunan penyelesaian. Oke, nah kita buat grafiknya. Untuk garis yang pertama dulu ya, garis 6X tambah 4Y. Titiknya 0,600, berarti 0,600, X-nya 0, Y-nya 600, ini titiknya. Yang kedua 400,0, X-nya 400, Y-nya 0, berarti ini titiknya. Kita tarik garis. Oke, kita tarik garis, semoga ini bisa lurus ya, tidak pakai penggaris. Oke, diperkirakan ini. Nah, ini garisnya. Oke, kita buat ini garis apa? 6X tambah 4Y kecil ya. Kecil sama dengan 2400. Oke, sekarang kita buat garis yang kedua. Garis yang kedua adalah 0,500. 0, X-nya 0, Y-nya 500, berarti di sini garisnya. Selanjutnya X-nya 500, Y-nya 0, berarti di sini. Oke, kita tarik garis. Kita buat titik-titik dulu karena tidak menggunakan penggaris. Oke, jadi didapatkan seperti ini garisnya. Nah, oke. Nah, tinggal kita buat daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, selanjutnya untuk garis satu lagi apa? X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0 ya. Oke. Kalau X besar sama dengan 0 berarti di sebelah kanan ya. Oke, garis dulu. Dan Y besar sama 0 berarti di atas ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Kita carilah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Ini garisnya adalah 5X tambah 5Y kecil sama dengan 2500. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya berarti harus kita lakukan titik uji. Masih ingat ya? Kita lakukan titik uji. Untuk supaya gampang titik ujinya kita pakai saja 0,0 ya. Oke, untuk 6X tambah 4Y. Oke. Kecil dari 2400, kita ganti X-nya dengan 0. 0 tambah 0 kecil dari 2400. Berarti ini benar atau salah? 0 tambah 0 itu kecil dari 2400. Benar ya. Nah, mana daerah 0,0? Ke sini. Garisnya adalah yang ini ya. Ini garisnya.
sorry, ini salah tulis, ini salah tempat ya, maaf. Oke, garis yang 5x itu yang ini ya. Oke, saya tulis di atasnya 5x tambah 5y kecil sama dengan 2500. Oke, garis 6x itu yang mana sama 4y? Ini garisnya. Nah ya, garis yang ini. Terus apa katanya? Daerah 0,0 ini benar, berarti menuju 0,0 mana? Ini 0,0. Nah, berarti daerah yang menuju 0,0 ini benar ya. Berarti yang menuju 0,0 itu kemana? Ke bawah. Nah, berarti ke bawah ini benar. Yang salahnya ke arah mana? Berarti yang salahnya ke arah atas. Berarti kita arsir yang salah ya. Kita arsir saja yang salah. Oke. Nah, selanjutnya untuk garis yang kedua. Titik uji yang kedua. Titik ujinya juga 0,0. Pertidaksamaannya 5x tambah 5y kecil dari 2500. Ganti x-nya dengan 0 tambah 0. Benar gak? 0 itu kecil dari 2500. Benar juga ya. Berarti garisnya yang mana? Ini garisnya ya. Nih, perhatikan. Tanda ini garisnya bawah ya. Berarti menuju ke 0, berarti ke bawah, menuju ke 0 itu berarti ke bawah, itu benar daerahnya. Kan 0,0 benar. Maka yang salah itu yang mana? Ke atasnya. Kita arsir yang salah ya. Berarti ke atas salah. Oke. Nah, ini ya garisnya ya. Jangan sampai salah. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk titik uji yang pertidaksamaan ini. Kemudian ada lagi tadi garis x besar sama dengan 0 ya. X besar sama dengan 0. Oke. Daerah x besar sama dengan 0 itu berarti dari 0 sampai ke kanan ini ya. Berarti ke kanan daerahnya. Nah, berarti yang ke kiri ini kecil sama dengan 0 ya kan? Berarti yang kecil sama dengan 0 itu salah. Makanya kita arsir yang kecil sama dengan 0. Oke. Nih. Selanjutnya apa lagi? Y besar sama dengan 0. Itu tadi fungsi non negatif ya. Y besar sama dengan 0. Nah, daerah Y besar sama dengan 0 itu berarti dari 0 sampai ke 600 sampai ke atas. Itu daerah Y ya. Berarti yang ke bawah ini Y-nya kan negatif, maka yang negatif itu salah. Kan kita arsir yang salah. Nah, yang bawah ini negatif, ini salah. Oke, nah jadi yang mana daerahnya? Pastilah yang bersih. Ini udah kena arsiran ya. Ini kena arsiran, ini kena arsiran, ini kena arsiran, ini kena arsiran, berarti salah. Ini juga kena arsiran, berarti salah. Yang bersih yang mana? Ini yang bersih. Ini yang di tengah, ini yang bersih. Berarti yang di tengah inilah yang jadi daerah himpunan penyelesaian. Oke, inilah daerah himpunan penyelesaiannya ya. Daerah tengah ini kita ganti daerah himpunan penyelesaian. Oke, titiknya di mana? Nah, untuk menentukan keuntungan maksimumnya, kita harus cari titiknya. Titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaiannya. Di mana saja daerah ini di titiknya? Satu, di 0,500. Kedua, di 0,0. Ketiga, di 400,0. Keempat ini ada titik juga ya. Titik potong antara garis ke-1 dan garis kedua. Berarti kalau kita misalkan ini titik A, kemudian ini titik B, selanjutnya yang ini titik C, berarti ini titik D. Nah, titik D ini nggak tahu berapa, ya kan? Tapi kita misalkan X, Y. Oke, titik D inilah titik potong antara siapa? Antara garis 1, pertidaksamaan garis 1, dan pertidaksamaan garis 2. Nah, untuk mencari titik potong ini, X dengan Y ini, kita gunakan apa? Cari cara seperti biasa saja, persamaan linear 2 variabel, atau bisa eliminasi, atau bisa substitusi, atau juga bisa gabungan antara keduanya. Oke, dari daerah himpunan penyelesaian tadi, kita dapatkan apa? Titik pojoknya, ya. Titik pojoknya, ya. Oke, saya ulangi. Oke. Titik pojoknya di mana? Ingat ya, di mana berarti 0, ini kan daerah himpunan penyelesaiannya.
Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ini garisnya, kemudian ke sini ya. Yang ini bukan, oke. Nih, ini titik 1 nih, titik A nih di mana? Di 0,500. X-nya 0, Y-nya 500. Oke. Kita catat A yaitu 0,500. Kemudian titik B ini juga daerah, berarti ada titiknya. Berarti yang namanya titik pojok itu titik-titiknya ya, titik-titiknya di mana? Daerah himpunan penyelesaian ini ada titik-titiknya. Berarti itulah titik pojoknya. Yang namanya pojok itu sudut ya. Berarti di sudut-sudutnya itu kan ada titik. Nah, titiknya itulah. B-nya 0,0. Selanjutnya ini ada titik sudut lagi C. Di sudut ke berapa titik mana? 400,0. Oke. C 400,0. Kemudian ada titik D. Titik D inilah X, Y ya. Titik D inilah X, Y yang tidak kita ketahui, yang bisa kita cari dari pertidaksamaan dua ini, nilai X dengan Y-nya, dengan menggunakan apa? Eliminasi dan substitusi. Oke. Untuk mencari nilai X dengan Y ini, maka kita ambillah dari mana? Dari pertidaksamaan garis fungsi kendala tadi. Kan garis 1 dan garis kedua. Nah, cara mencarinya sama seperti cara biasa, bisa kita pakai metode eliminasi dan substitusi. Oke, supaya gampang, kita kecilkan saja dulu ya, biar lebih mudah untuk menghitungnya. Oke, kita kecilkan saja dulu. Maka jika kita kecilkan yang di atas pertidaksamaan 1 ini, sama-sama kita bagi dengan 2, berarti 3X tambah 2Y kecil sama dengan 1200. Yang di bawah ini kalau kita kecilkan, sama-sama kita bagi 5 ya. Oke, ini kita bagi 2, ini bawah kita bagi 5. 5X bagi 5 berarti X tambah 5Y bagi 5 berarti Y kecil. 25 bagi 5 kan 500. Nah, oke. Sudah, tinggal kita kerjakan. Mau pakai eliminasi, mau pakai substitusi juga boleh, itu terserah ya. Oke. Kita pakai eliminasi. Kita eliminasi saja si Y ya. Untuk mengeliminasi si Y berarti yang di atas kali 1, yang di bawah kita kalikan 2. Oke, maka kita dapatkan, kita tulis saja di bawah ya. Sama dengan 3X tambah 2Y kecil sama dengan 1200. 2X tambah 2Y kita kalikan dengan 2 ya. 2 kali 5 1000. Oke. Nah, supaya habis berarti kita kurangi 3X kurang 2X berarti X ya. Y-nya 0 kecil dari, supaya gampang ya, tandanya kita rubah jadi sama dengan. Untuk mengerjakannya ya, tandanya kita rubah jadi apa? Jadi sama dengan. Sorry, tadi lupa menyampaikannya. Oke. Nah, tandanya dirubah jadi sama dengan. Oke. Nah, berarti 1200 kurang dengan 1000 berarti 200. Berarti kita dapatkan X-nya itu 200. X-nya tadi itu siapa? Apakah coklat, apakah keju? X-nya adalah coklat. Nah, sekarang untuk mencari Y-nya langsung masukin saja. X tambah Y sama dengan 500. Oke, nah X-nya 200 tambah Y sama dengan 500. Berarti Y-nya otomatis 500 kurang 200 ya. 200-nya pindah berarti 300. Nah, sudah kita dapatkan X dan Y-nya adalah 200 dengan 300. Nah, untuk mencari keuntungan maksimumnya, tinggal kita masukkan ke titik pojoknya ya. Apa fungsi objektifnya tadi ya? Oke, titik pojok. Titik pojok itu setelah kita cari, kita dapatkan yang titik A yaitu 0,500, titik B yaitu 0,0, titik C yaitu 400,0. Oke, titik pojoknya itu 0,500, 0,0, yang B titik C-nya 400,0 dan D-nya itu X-nya 200, Y-nya 300 berarti 200,300. Oke. Fungsi objektif ya. Fungsi objektifnya tadi adalah keuntungannya ya kan? Keuntungan yang diperoleh itu untuk yang isi coklat itu 550. Nah, berarti
tadi kita dapat ya 550x ditambah dengan 400y. Nah, berarti tinggal kita apakan? Tinggal kita substitusikan saja ya. Tinggal kita substitusikan, kita gantikan dengan nilai x dan y-nya ya. Dari fungsi objektifnya, fungsi tujuannya, sehingga kita dapatkan berapa hasilnya. Nah, hasil yang tertinggi itulah yang akan menjadi keuntungan maksimumnya. Oke, kita gantilah untuk yang A. Titik A-nya X-nya 0, berarti 550 kali 0 tambah 400, Y-nya 500 kali 500. Sama dengan 4 kali 5, 20. 0-nya ada 4, oke. Berarti 200.000 ya. Oke, buka, kita coba lagi yang B. 00 itu berarti hasilnya 0 ya. Yang C 400,0 kita ganti X-nya dengan 400, berarti 550 kali 400 tambah 400 kali Y. Oke, titik ini kali sama dengan 550 kali 400 itu sama dengan 220 ya. 220, 0-nya ada 3 ngikut, tambah 0 sama dengan, otomatis hasilnya 220.000. Oke, nah selanjutnya yang 200, 300 kita gantilah X-nya, berarti 500, ini ke sini ya. Oke, nah biar tidak tertukar, X-nya berarti 200 tambah fungsi objektifnya kan 500x 400y, kita garis merah, ini fungsi objektifnya. Oke, itu yang digunakan ya. Di 400y, y-nya 300, kita ganti dengan 300. 5 kali 2 di 10, 0-nya 4. Nah, berarti di sini titiknya ya. Tambah 4 kali 3 12, 0-nya 4 juga. Sama dengan 12 tambah 10, 23 ya. 230.000. Nah, yang mana yang paling besar? Hasilnya yang paling besar adalah 230.000. Nah, inilah yang menjadi keuntungan maksimumnya. Ya. Kalau yang ditanya adalah yang paling besar, berarti nilai Z maksimum atau keuntungan maksimum itu nanti hasilnya paling besar. Siapa? Yaitu di titik D, yaitu 200,300 dengan nilai uangnya adalah berapa? Nilai uang yang dihasilkan itu keuntungannya adalah 230.000. Oke, ya. Nah, sampai di sini semoga dapat dipahami. Oke. Dan untuk lebih paham disarankan mencatat dan menonton video ini sebanyak 2 kali. Mencatat, kemudian sudah selesai dicatat, ditonton sekali lagi agar lebih paham bagaimana langkah-langkah pengerjaannya. Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.